Kalau memang belum siap untuk menjadi pengusaha atau mentalitasnya belum mentalitas pengusaha, ngerneto ae sik lah. Jadi bahasa saya seperti gitu, ngernet sik ae lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kita kedatangan Mas Bondan Rio Prambanan. Sehat Mas? Alhamdulillah, alhamdulillah. Beliau sekarang berusia sekitar 43 tahun dan Masih muda ya? masih muda. Oh ya wes. Dan kelihatan muda Mas. Oh gitu ya? Habis mandi gitu. Nah ini Mas, kita pengen membahas tentang sosok Mas Bondan. Ini kan menarik, ada tema menarik yaitu paginya pengusaha, lalu siang sampai sore itu ngajar, menjadi akademisi, ngajar di berbagai kampus, dan kalau malam itu mendukun. Dukun. Segenak yang terakhir gitu. Mendukun. Ini bisa dijelaskan Mas tentang hidup Mas Bondan ya. Kok bisa multi talent dan lain sebagainya, mungkin bisa menjadi pengantar gitu Mas tentang sosok Mas Bondan. Silakan. Iya, jadi ya sebenarnya itu saya hanya mengikuti passion aja sebenarnya. Jadi karena saya memang dulu background kuliahnya itu memang urusan IT, dan juga secara profesional saya berkarir panjang di dunia IT, baik di perusahaan, industri, skala nasional juga sampai dengan industri-industri yang memang itu basicnya di IT. Jadi memang cukup panjang saya berkarir di IT sampai kemudian saya bikin perusahaan juga, base-nya memang IT juga. Kalau kuliah IT di mana Mas? Kuliah IT, ya salah satu kampus di Malang. Nah, nanti nggak enak, nanti dikira nge-branding nanti. Oh, enggak apa-apa. Saya dulu kuliah S1 saya informatika itu di Stiki Malang. Nah, jadi sekitar tahun 90-an akhir itu. Jadi memang kuliah saya di IT, saya bekerja di IT sampai sekarang pun saya akhirnya bikin perusahaan juga IT, karena memang hobinya dulu memang IT, awalnya memang dari hobi. Nah, masalah yang siang, karena saya memang punya filosofi hidup bahwa ilmu itu adalah milik Tuhan. Dan kita itu salah satu amalan yang nggak terputus ya, katanya kan gitu ya. Salah satu amalan yang nggak terputus itu adalah jika ada ilmu yang bermanfaat. Nah, makanya bagaimanapun caranya, entah itu lewat seperti apa, saya akan terus mengamalkan ilmu saya, baik itu melalui ruang-ruang kelas yang itu sifatnya formal ataupun yang sifatnya informal. Jadi baik itu di kampus ataupun di study group, itu saya sering memberikan ya kalau di kampus modelnya ya kuliah ya, tapi kalau misalkan di study group ya ada studi mengenai apa atau mengenai kita bahas mengenai apa. Jadi kita sering berbagi bersama keilmuan baik di ruang formal ataupun informal. Nah, yang rada ngeri malah bahasa yang terakhir ini tadi. Dukun. Bahasa dukun niki. Iya. Nah, ini mungkin ya. Daripada mungkin teman-teman nanti banyak yang mensalah terjemahkan mengenai kata-kata dukun ya. Jadi kalau sekarang kan stigmanya itu dukun itu selalu negatif ya, apalagi terakhir keluar juga sebuah film yang cukup fenomenal juga yang seperti mendiskreditkan budaya model seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan kita ngomong dari pemahaman atau pemaknaan bahasa aslinya, dukun itu sebenarnya berarti ahli. Jadi dia yang ahli di bidang sesuatu. Makanya kita juga kenal dukun itu nggak hanya dukun santet loh, dan juga dukun-dukun yang negatif-negatif, tapi juga ada dukun pijet lah, dukun bayi lah, atau dukun-dukun yang lain. Makanya itu sebenarnya dukun itu adalah sebuah jabatan profesi yang melambangkan keprofesionalismenya dia
untuk melakukan sesuatu. Oke, siap Mas. Oke Mas, ya ini kita kan ada 3 bagian, 3 babak kehidupan gitu ya. Kita bahas dari awal dulu Mas ya. Oke, monggo. Ketika pengusaha pagi usaha itu gimana Mas? Sebelum terjun di dunia usaha, perusahaan IT milik sendiri, itu apa bisa dijelaskan tentang dulu pernah menjadi manajer IT di perusahaan terbuka itu mungkin Jadi memang karir saya di IT saya awali di era 2000-an awal ya, sekitar 2001 2002 saya agak lupa. Nah, mulai dari dulu pernah jadi nyaris PNS lah di salah satu kota di Jawa Timur, kemudian juga pernah bantu di militer. Terus kemudian mulai tahun 2006 saya baru geser ke industri. Jadi karir saya mulai dari waktu itu jabatannya sih masih IT supervisor di salah satu perusahaan jamu di Jawa Tengah. Tapi sebelumnya itu saya juga sempat jadi programmer. Ada perusahaan media juga yang berbasis dan berpusat di Malang, saya jadi programmer di sana. Kemudian saya juga pernah jadi pengajar di salah satu institusi pendidikan di Malang juga. Nah, sampai kemudian terakhir di era-era sekitar 2010-2011, 2008 malahan, itu saya geser di salah satu perusahaan terbuka atau TBK. Nah, yang basisnya ada di Jawa Tengah juga. Nah, dari sana terus 2011-2012, nah saya dari situ mulai berpikir untuk kelihatannya sudah waktunya saya mulai untuk bergerak lebih mandiri, walaupun belum benar-benar mandiri ya. Nah, karena ini yang kadang-kadang jadi jebakan Batman nih. Sekarang kan semuanya, terutama anak-anak mulai SMA, SMK, kemudian perguruan tinggi, semuanya kan didorong menjadi wirausaha. Pengusaha. Nah, semangatnya kan seperti itu. Nah, itu juga program pemerintah juga seperti itu. Saya sendiri sih mendukung ya. Oke, nggak masalah. Memang kita perlu pengusaha perlu membuka lapangan pekerjaan. Itu memang benar. Nah, cuman yang jadi bahaya itu adalah pada saat kadang-kadang gini yang nggak dipahami. Orang bikin usaha itu kan nggak hanya perlu skill teknis, tapi iya kan, maksudnya gitu. Wartawan membuat perusahaan media tidak hanya perlu bisa nulis. Benar, kan betul. Seperti itu kan prinsipnya. Jadi ada beberapa soft skill yang memang itu hanya bisa didapatkan pada saat kita bekerja dengan orang lain. Apalagi kalau misalkan kita dengan perusahaan-perusahaan gede, kita dapat ilmu-ilmu samping. Baik itu ilmu manajemen, ilmu keuangan, ilmu marketing, ilmu untuk berkolaborasi dengan orang lain. Nah, ilmu-ilmu tambahan ini yang sangat kita butuhkan untuk menjadi seorang wirausaha. Untuk paling tidak menjamin tingkat kesuksesan. Mendukung saya pernah bilang gini sama beberapa mahasiswa saya. Oke, saya akan dukung Anda semua itu untuk jadi pengusaha. Cuman hanya dengan memprogram itu belum tentu Anda. Jadi gini, tingkat keberhasilannya masih rendah kalau hanya bisa urusan teknis. Anda bisa teknis tanpa bisa menjual produk Anda, kan ya kusut akhirnya kan. Masa mau dipakai-pakai sendiri, seperti orang bisa masak, pinter bikin sego goreng, tapi nggak bisa caranya ngejual, apa mau dimakan sendiri? Nah, jadi poinnya justru di sini. Nah, makanya waktu itu ya kebetulan karena saya memang dulu nggak pernah punya modal ya, jadi wis melok wong saya lah wis gitu. Akhirnya yo saya sangat berterima kasih dan alhamdulillah beberapa perusahaan-perusahaan yang pernah saya ikuti dan saya ngenger di sana istilahnya gitu ya. Itu manajer-manajer saya, pimpinan-pimpinan saya sampai dengan direktur dan komisaris-komisaris yang dulu pernah saya ikutin itu tidak medit. Kalau mungkin bahasa Jawa kita pakai istilah medit ya. Tidak medit dalam ilmu. Tapi itu juga tergantung kita juga ya, kita mau nggak mempelajari hal-hal yang itu sebenarnya di luar urusan kita. Siap.
Lalu resign tahun berapa Mas? Resign dari perusahaan TBK itu 2011 kalau nggak 2012 ya, kalau saya agak lupa ya tahunnya ya, sekitar tahun itu. Lalu mendirikan PT apa Mas? Waktu itu join dengan teman-teman, jadi masih dari perusahaan itu juga atau beda? Oh beda. Jadi ada beberapa teman yang memang dulu sudah kenalan mulai lawas. Jadi wis lawas banget kenalnya itu mulai dari perusahaan pada saat sekitar tahun 2001-2002. Jadi sudah teman lama memang. Dulu satu teman kuliah atau? Enggak teman kuliah. Jadi teman kantor lama, tapi di kantor yang terdahulu. Itu kemudian kita ngobrol-ngobrol, terus dia sudah ada perusahaan rintisan, terus setelah itu saya join bersama mereka mengembangkan perusahaan itu sampai kemudian asetnya berkembang dan juga model skup pasarnya juga berkembang. Nah, terus ya yang namanya perusahaan setelah itu gede, kita juga perlu spin off. Karena kita berpikirnya seperti gitu. Kita perlu spin off, terus akhirnya muncul beberapa perusahaan-perusahaan rintisan dari teman-teman yang dulu bergabung jadi satu, akhirnya jadi beberapa perusahaan nih. Nah, termasuk saya akhirnya juga jadi satu perusahaan baru lagi. Oh, okay. Siap Mas, nah ini menarik Mas, apa itu, kan kadang gini Mas ya, ada banyak orang itu resign, kerja itu bosan kan, bosan kerja, capek, dan rutinitas, dia ingin santai, ingin tenang, dengan mendirikan perusahaan. Nah itu benar apa enggak Mas? Benar kalau pengen santai, ya ini secara pengalaman ya, kalau pengen santai, mending ikut orang aja lah, nggak mikir. Oh gitu Mas. Ya sederhananya gini, paling-paling resikonya ya kita ngomong bahasa sederhana ya, paling-paling resikonya ya dipecat, paling-paling. Kalau mau nyantai, ya sudah bekerja secara tidak profesional. Dipecat dan mungkin kerjanya 8 jam ya, ada waktu kerja kan? Iya. Ada durasi kerja dalam sehari 8 jam. 8 jam. Setelah itu pulang kantor, kalau misalkan itu memang SOP-nya tidak menyatakan dia harus standby terus, ya sudah handphone dimatiin atau tidur aja atau apa. Nggak perlu mikir urusan kantor, entah itu pengembangannya atau gimana, kita bisa bekerja seperti itu. Malah justru kalau kita jadi pengusaha, kita benar-benar 24, mungkin malah 26-28 jam. Oh gitu. Bagaimanapun juga kan ini sekarang sudah rumah kita sendiri, kita bikin sendiri, kita ada pertanggungjawaban baik itu moral ataupun sosial. Iya. Kita sudah punya karyawan. Dan nggak mungkin kita mengulangi jadi karyawan lagi kan? Maksudnya yang gini, kita nggak mungkin mengulangi pola pikir sebagai karyawan, mindset sebagai karyawan. Jadi kadang-kadang itu ada beberapa teman yang curhat juga, saya itu bikin perusahaan, pinginnya itu biar santai, biar bisa nyuruh karyawan dan seterusnya. Lah yuk bisa, tapi apa? Perusahaannya yang model seperti gimana? Bikin aja. Kalau misalkan situ modalnya udah gede gitu ya, ini kita ngomong sederhana ya. Kalau modalnya sudah gede dan punya investasi di mana-mana, ya udah biarin duitnya yang bekerja, kita tinggal nyantai aja. Tapi pada saat kita juga keluar dengan modal yang sebenarnya pas-pasan, kan emannya gini, eman mengenai pengalaman kita, mengenai channel kita, relasi-relasi kita. Ketika menjadi profesional. Iya, benar. Dan kalau enggak ini semua dimanfaatkan, pada saat kita sudah menjadi pengusaha, kan eman. Padahal untuk jadi pengusaha, kita perlu relasi, perlu pengalaman, kita juga perlu jam terbang dalam usaha itu sendiri. Nah, kan eman sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita pingin santai, keluar dari pekerjaan, mending ya sudah jadi investor. Beli kambing aja, misal. Beli kambing aja masih mikir ngerumputnya seperti apa loh. Kan gitu. Gimana Mas enaknya itu ya? Jadi paling enak itu ya kalau sudah duitnya nggak ada serinya, ya toh, udah bikin perusahaan, sewa profesional untuk ngerjain. Kita cuman akhir tahun, oke, aku pengen target segini, ini modelnya seperti apa, ya sudah. Habis itu ketemu lagi setahun lagi. Cuman masalahnya, orang-orang yang sudah biasa bekerja secara profesional dan kemudian masuk ke dunia usaha, dia sebagai wirausaha,
mentalitasnya kan nggak seperti gitu. Yang disebut dia atau dirasakan dia sebagai suatu nyantai, itu kan pada saat dia bisa berguna untuk orang lain, dia bisa bikin misalkan suatu pencapaian-pencapaian yang dulu tidak bisa dicapai pada saat dia jadi karyawan. Jadi sekarang ada kebanggaan nih, misal kalau dulu aku digaji, sekarang aku bisa gaji, misalkan. Itu kan satu kebanggaan yang nggak bisa dicapai pada saat kita jadi karyawan toh, modelnya seperti gitu. Healing itu misal bukan ketika rekreasi tapi ketika dapat omset gitu. Jadi Nah, benar. Jadi mindsetnya kan sudah berubah. Jadi pada saat mindset kita nyantai waktu itu jadi pekerja, itu akan berbeda dengan mindset nyantai kita pada saat kita jadi pengusaha. Jadi ini juga yang kadang-kadang banyak sekali temennya lihat, aku bikin perusahaan, bikin ku nyantai tapi malah gini. Ya itu dia. Siapa bilang jadi pengusaha itu malah iso nyantai. Kalau pingin jadi pengusaha nyantai, jangan jadi pengusaha seperti gitu. Ya sudah. Jadi investor aja. Masalahnya punya uang apa enggak? Nah, repotnya lah, duitku mau sakmene lah. Ya sudah. Mau ngapain lagi? Yoi saya nyambut gawe. Kalau dulu dimarahi sama bos, sama juragan, kalau sekarang jadi pengusaha dimarahi sama klien. Sama aja. Cuman masalah mindset aja. Lah, itu siap atau enggak? Beberapa orang enggak siap untuk itu dan dia kaget. Makanya juga pada saat teman-teman itu masih awal-awal berkarir dalam profesional, saya lebih menganjurkan kalau memang belum siap untuk menjadi pengusaha atau mentalitas pengusaha, ngernet ae sik lah. Jadi bahasa saya seperti gitu, ngernet sik ae lah. Dan dalam kehidupan kan nggak harus jadi pengusaha kan Mas ya? Emang benar, nggak ada yang mengharuskan menjadi pengusaha. Banyak orang-orang kalau misalkan kita ngukur kesuksesan itu dari materi, banyak kok yang misalkan itu dia bisa hidup enjoy, lebih nyaman, lebih opo, itu dan nggak hanya dari materi ya, dia bisa berguna untuk masyarakat yang lain, untuk tetangganya, untuk siapapun itu, walaupun dia itu sebagai seorang pekerja profesional. Yang penting kalau misalkan kamu ngapain, ya sudah, lakukan itu dengan bersungguh-sungguh. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun, jangan setengah-setengah. Jadi kalau jadi pekerja ya sudah, jadi pekerja yang profesional, yang apik tenan. Kalau misalkan jadi pengusaha ya sudah sama aja. Kalaupun jadi pengangguran ya sudah, jadilah pengangguran yang benar-benar profesional. Ya ojo ya. Kalau yang terakhir ojo lah. Siap. Nah, terus kenapa Mas pengusaha itu harus kerja 24 jam menurut sampean? Kok ada istilah gitu? Gini. Saya berpikirnya kerja itu bukan sebuah beban. Gini ya, kalau misalkan kita di IT itu dari dulu kita punya sebutan work is activity, not place. Jadi bekerja itu adalah sebuah aktivitas, bukan masalah tempat. Yang sekarang terbukti kita sekarang bisa bekerja dari manapun. Sebenarnya ini mulai dari era awal 2000-an kita sudah mengenal istilah itu di dunia IT. Ya. Work is activity, not place. Nah, kerja sendiri itu kan bukan berarti ngantor dalam artian kita datang, pulang dari kantor jam 10 malam, bukan itu ya? Bukan masalah itunya. Tapi bagaimana kita berpikir, bersikap, bertindak itu juga semuanya nanti kalau ditarik mundur itu adalah untuk pengembangan usaha kita. Misal nih, saya dari kantor biasanya pulang itu sekitar jam 7, jam 8, dan seperti gitu. Saya kadang juga nggak langsung pulang sih, tapi kadang ketemu sama seorang teman, relasi atau apa, hanya sekedar ngopi atau apa. Tapi dari pembicaraan itu kita bisa, kita bisa create bisnis di sini. Ada benefit yang itu sifatnya pengembangan. Saya punya usaha, dia punya usaha, kita bisa ngobrol di situ. Makanya yang diartikan kerja sebenarnya semua tindakan perilaku kita atau kegiatan yang kita pilih itu adalah untuk pengembangan usaha kita, baik itu direct ataupun indirect. Jadi nggak harus kerja, yang namanya kerja diartikan kerja itu adalah aku datang ke kantor jam 8 cek log, jam 11 jam 12 istirahat, nanti jam 5 aku
pulang. Aku kerjanya 8 to 5. Kan nggak ya itu. Tapi bagaimana kita berpikir untuk pengembangan bisnis kita. Dan itu bisa aja. Kita tidur pun, kita akhirnya impen-impenan perkara. Oh ya gini. Jadi sesuatu yang kita bayangkan waktu kita bangun sampai kepikiran. Dan besoknya pagi kita langsung oke, aku perlu ketemu ini. Aku perlu meeting bahas masalah ini. Jadi akhirnya ada istilah jadi pengusaha bekerjanya 24 jam ya. Ya bisa jadi, tapi jangan diambil letter luck-nya bahwa 24 jam itu berarti yang kantor terus saya atau apa. Belum tentu. Nah, tapi harus tetap ini Mas terukur dan seolah-olah kerja misal nemui orang, nemui klien. Nah, tapi itu nggak memberi dampak value apapun kepada perusahaan, itu berarti belum bisa disebut kerja Mas ya? Ya gini, oke lah, sebut saja gini. Sebagai contoh misal nih, seorang sales ya, sales gitu aja. Sales itu pada saat dia ada lead atau petunjuk mengenai sesuatu, kita kan akan datang ke Bapak A, Bapak B atau Bapak C ya, untuk ya paling nggak ngobrol. Tapi kan kita nggak bisa memastikan apakah sebuah lead itu akan menjadi opportunity yang memang itu bisa kita create salesnya atau kita create revenue dari situ. Jadi yang namanya bekerja sebenarnya selama itu memang niatnya adalah untuk pengembangan, kita nggak bisa ngukur hanya dari hasil. Karena dari misalnya nih kita bercocok tanam aja, kita nanam jagung 10 belum tentu hidup 10 loh. Ya. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting kan kita juga mencoba juga kita bergerak. Kemungkinan menang ada, walaupun kemungkinan kalah tetap ada. Daripada kita nggak ngapa-ngapain, kemungkinan menang nggak ada, kemungkinan kalah jelas. Kan kusut akhirnya kan. Mending kita oke, jalan aja, nggak masalah, nggak apa-apa. Menang alhamdulillah, nggak menang ya wes, kita cari lagi. Ibaratnya kan seperti gitu. Jadi masalah itu ngukur itu adalah selalu dari hasil, sebenarnya nggak fair juga. Tapi mungkin ada evaluasi yang soal ini Mas ya, lead ini nemui tipe calon klien seperti ini itu nggak efektif, soal efektivitas kan. Nah benar lah, akhirnya setiap kali misalkan nih kita punya sistem juga nih sebenarnya di kantor untuk mengevaluasi. Jadi oke nih, kamu bolak-balik ini ngajak ngopi orang. Nah, ngajak ngopi orang ini yang jadi lead berapa, yang jadi opportunity berapa, yang memang benar itu close one itu berapa kan sebenarnya bisa diukur. Kalau misalkan bolak-balik gagal, kita kan bisa mengevaluasi. Bahkan sebelum itu gagal, kita sebenarnya juga sudah bisa mengevaluasi. Ini kita bisa menang kalau dengan cara seperti gini. Jadi ya ginilah, yang namanya evaluasi itu kan juga, kita ngomong evaluasi ya, evaluasi itu kan kalau kejadian sudah selesai ya. Tapi sebelumnya kan kita juga bisa bikin strateginya. Oke, ini ada lead seperti ini, strateginya ini untuk bisa jadi opportunity dan nanti bisa jadi close one, jadi sales beneran. Itu kalau misalkan strateginya kita model seperti gini, oh kalau ini jangan saya Pak, mending Bapak saja, karena Bapak ini senengannya gini. Oke, aku yang datang. Ini kan bagian dari strategi. Siap. Jadi modelnya gitu. Jadi ngukur nggak hanya selalu dari hasilnya. Dari depan pun kita juga sudah kita ukur nih. Dan kita juga pasang strategi nih, pasang kuda-kuda nih. Oke. Siap Mas. Nah, ini secara garis besar, ini kan Mas Bondan ini juga konsultan usaha. Untuk menjadi pengusaha hebat, pengusaha sukses itu apa Mas? Kata kunci yang perlu dimiliki Mas? Niat. Udah gampang, sepenting niat aja. Niat sih. Karena gini, orang niat itu kalau diajarin itu masih bisa, dan dia juga bisa menerima pendapat orang lain. Repot ya kalau misalkan orang sudah nggak niat, udah deh kita mau ngapa-ngapain juga, aduh, orang kerja profesional wis gak niat itu juga nggak akan jadi. Kalau misalkan dia pengusaha apalagi. Jadi yang penting dia punya passion lah. Dia punya niat dulu. Makanya dalam bikin usaha,
Jangan hanya katanya orang, oh bikin usaha ini sekarang lagi booming, lagi apa. Saya diluhup. Punya passion nggak di situ? Kalau punya passion dan punya niatan di situ, oke lah. Ini pengusaha ya, bukan investor ya. Kalau investor mah sepenting kita lihat hitung-hitungan. Belum pengusaha akhirnya juga harus ngitung ya, nggak boleh. Sepenting aku yakin mas, yakin ya yakin. Tapi beda antara yakin dan nekat itu kan tipis. Kalau nekat nggak pakai hitungan, kalau yakin pakai hitungan. Jadi sepenting niat sih, sepenting punya passion. Passion, terus kedua data gitu perlu, maksudnya. Oh iya, jadi setelah punya passion dan niat, akhirnya kan dia mau belajar, dia mau mendengarkan pendapat orang lain, dia juga mengadopsi dari success story-nya teman-teman yang lain. Jadi yang pasti dia punya niatan untuk mengembangkan bisnisnya sampai dengan sukses seperti apa. Kita nggak usah ngomong luck dulu ya, nggak usah ngomong masalah keberuntungan ya. Keberuntungan itu sudah ada yang ngurusi lah, yang penting dari diri kita dulu sendiri. Nah, kalau misalkan ini udah beres, baru kita bisa yakin jalan, itu kan kita lihat hitung-hitungan. Banyak tools untuk memulai usaha, mulai dari bisnis canvas model, value, canvas model, macam-macam seperti itu. Termasuk hitungannya, analisanya. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, bedanya orang yakin sama orang nekat, itu cuma masalah data. Oh iya. Kalau orang itu pegang data dan dia tahu caranya membaca data dan datanya benar, kita bisa ngomong orang itu yakin. Tapi kalau misalkan dia nggak ada datanya, itu namanya orang nekat. By feeling. Nah. By feeling juga. Apa dasarnya feeling? Kalau itu berdasarkan analisa, kita masih bisa ngomong. Itu namanya orang yakin. Kalau ya ini pendapat saya ya. Karena kayak gini, kebanyakan orang itu banyak juga yang membuat usaha dasarnya adalah sepenting yakin sih mas. Iya, setuju aku. Karena yakin itu bagian dari passion. Iya, setuju. Tapi perkorone gini, di belakangmu itu modalnya seperti apa? Kamu sudah punya relasi seperti gimana? Kita perlu hitung-hitungan. Misalkan nih, orang bikin usaha, dia punya duit, ya kisaran 5 juta, 10 juta udah gitu. Aku yakin mas, untuk seperti ini. Kan yang namanya kegiatan sales gak semuanya jadi duit. Ada fixed cost juga yang harus kita bakar. Misalkan terus itu fail, karena salah perhitungan, salah desain produk, salah kemudian marketing dia konsepnya salah atau gimana nggak tepat. Lah misalkan modalnya habis, padahal belum bisa generate revenue. Lah kan makanya bedanya orang yakin dan orang nekat itu kan tipis, hanya masalah data. Siap. Itu toh. Jadi data itu sangat diperlukan mas ya bagi pengusaha dan usahawan gitu kira-kira mas ya. Ya saya sih nganggapnya bukan hanya kira-kira, tapi data itu merupakan salah satu tools yang itu diperlukan. Walaupun itu sudah perusahaan gede, baik ya skala perusahaan apapun lah, mulai dari kecil sampai gede, biasakan kita ngelihat data, biasakan kita menghilangkan urusan like and dislike, masalah perasaan, perasaanku ngini, perasaanku ngono. Masalah perspektif, karena kan ini banyak biasnya kalau urusan perspektif ini. Yeah. Nah, jadi ya sudah, kita ngomongnya adalah by data, itu akan lebih fair, lebih enak. Apalagi kita team up, apalagi kita ada beberapa orang. Nanti salah-salahan malah nggak ada data nih. Tapi kalau ada datanya, walaupun kita kok gegeran berdasarkan data, tujuannya adalah untuk mengerucutkan yang namanya keputusan, bukan golek salah. Siap, oke mas. Nah, kalau usaha Mas Bondan ini kan apa namanya, Mas? PT-nya? Ya, PT-nya. Brandnya namanya sebenarnya Apex Network. Itu perusahaan di bidang apa, Mas? Mainly sebenarnya mengenai jaringan sebenarnya. Jadi infrastruktur jaringan. Jadi mungkin banyak dikenal juga sebagai ISP, Internet Service Provider. Cuman izin ISP kami masih diurus. Jadi beberapa klien yang sekarang sudah menjadi customer kami itu lebih ke urusan jaringannya. Seperti salah satu customernya siapa mas yang dilayani?
Ya jelas gini deh, saya kalau bilang brand kok enggak enak ya. Tapi mainly customer saya sekarang itu adalah banking dari dunia perbankan. Jadi memastikan, maksud itu memastikan apa mas? Di keperbankan ini memastikan layanan internet, misal m-banking gitu nggak terputus gitu atau gimana? Sederhananya gini, bank itu kan punya cabang di mana-mana ya, termasuk juga ATM-nya juga tersebar di mana-mana ya. Nah, mereka memerlukan sebuah jaringan yang sifatnya terintegrasi. Jadi mereka bisa saling connect lah, bahasa sederhananya seperti gitu. Nah, yang saya layani adalah interkoneksinya masing-masing cabang dan juga masing-masing ATM ini, gitu. Walaupun customer yang lain seperti ya ada kafe, ada hotel, ada apa ya itu ada juga sih, tapi primary. Jadi kalau misalkan kita ngomong persentase, yang paling banyak itu sebenarnya adalah banking. Oke, siap mas. Kita